Shalom Ibu Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Lawatan Hati GKI Residen Sudirman. Dan tema kita hari ini adalah menyebarkan kabar baik. Kita akan belajar mengapa menyebarkan kabar baik itu penting. Dan bagaimana kita menjadi orang yang senantiasa menyebarkan kabar baik. Landasan Alkitabiah kita diambil dari Amsal 15 ayat yang ke-30 yang berbunyi demikian. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Ibu Bapak, Saudari dan Saudara, dalam harian Kontan, itu harian bisnis dan investasi, terbitan 24 Oktober kemarin, diberitakan hasil survei yang dilakukan oleh Charities Aid Foundation. Itu adalah lembaga yang bergerak di bidang amal yang usianya sudah hampir 100 tahun, yang berkedudukan di Inggris. Survei mereka menunjukkan bahwa World Giving Index atau indeks derma dunia, masyarakat Indonesia dibandingkan dengan seluruh dunia ini ya, itu ternyata menempati posisi nomor 1 atau juara. Bahkan mereka juga melaporkan bahwa selama 10 tahun terakhir World Giving Index orang-orang Indonesia ini mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Nah, apa artinya? Artinya kita hidup di tengah masyarakat yang suka berderma, suka memberi, masyarakat yang peduli terhadap penderitaan sesamanya. Nah, ini penting kalau kita ingat bahwa memang kita harus menghadapi pandemi ini dan termasuk dampak-dampak ekonominya untuk waktu yang tidak singkat. Betapa pentingnya sikap saling peduli dan saling tolong-menolong ini. Nah, inilah yang dikatakan oleh Amsal bahwa kabar baik semacam ini menyukakan hati dan menyegarkan tulang. Artinya apa? Artinya ini akan memberikan kekuatan baik secara spiritual maupun secara jasmani. Ini akan menolong kita untuk menghadapi masa-masa sukar. Ketika kita harus menderita bersama dan sikap tolong-menolong itu sangat kita butuhkan. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang senantiasa menyebarkan kabar baik semacam ini, terutama di tengah kondisi yang memang sulit, disertai dengan berbagai macam kabar buruk yang belum tentu kebenarannya, yang beredar berlalu lalang setiap hari di sekitar kita. Amsal yang tadi kita baca mengatakan bahwa kabar yang baik itu dibawa oleh seorang yang matanya bersinar-sinar. Artinya apa? Artinya kabar baik itu terkait dengan kita, si pembawa kabar baik itu. Kabar baik itu harus mulai dari diri kita, dari hati kita. Dari hati itulah akan terpancar melalui mata kita yang bersinar-sinar. Melalui keceriaan wajah dan keceriaan kita menghadapi kehidupan sehari-hari. Nah, sebetulnya kita punya modal penting di dalam hal ini. Mengapa? Karena kita adalah orang-orang yang merasakan kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Kasih Allah yang sudah menebus kita dari dosa melalui kematian Kristus Yesus di kayu salib. Kasih Allah yang dengan Roh Kudus-Nya menyertai kehidupan kita setiap hari, termasuk ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar. Artinya kita adalah orang yang disertai oleh kasih Allah di dalam segala keadaan. Ya, memang kalau keadaan itu menjadi sangat sulit, kadang kasih Allah itu luput dari perhatian kita. Nah, karenanya satu hal yang penting yang kita lakukan, yang nampaknya sederhana adalah mengingat kasih Allah yang hadir di dalam kehidupan kita, memperhatikannya, lalu kemudian menaruh di dalam hati kita. Artinya, kita harus lebih banyak memperhatikan karya Allah di dalam kehidupan kita, termasuk di dalam hal-hal yang nampaknya kecil, yang bisa membuat kita bersyukur, yang membuat
rasa syukur itu ada di dalam hati kita, yang pada gilirannya akan terpancar dari wajah kita, terpancar dari perkataan kita, dan dari cara kita menghadapi kehidupan sehari-hari. Dengan cara itulah kita dapat tetap menjadi pemberita kabar baik di tengah situasi yang sukar. Bahkan sebetulnya, ibu bapak, saudari dan saudara, seperti lilin yang kecil, ya. Semakin gelap di sekitar kita, semakin terang cahaya itu. Nah, seharusnya seperti itulah orang-orang beriman. Semakin sukar situasi yang kita hadapi dan semakin banyak kabar buruk yang ada di sekitar kita, semakin penting bagi kita, orang-orang beriman, untuk menghadirkan kasih Allah itu di dalam hati kita, membuat kita menjadi orang-orang yang bersyukur dan menyebarkan kabar baik bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua.